Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pada yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Profesor Didin Khairuddin, Ketua Pembina Dewan Dakwah, Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, Wakil Ketua Pembina, Bapak Haji Mas Adi Sultani MA, Wakil Ketua Pembina Dewan Dakwah. Mungkin perlu saya sebutkan juga sekalian ya pada hadirin rahimahullah. Ya, beliau ini memang guru saya udah puluhan tahun. Ya, jadi saya kuliah di IPB tahun 84. Ingat saya sore datang, subuh besoknya saya sudah mengaji dengan Kiai Didin Habibuddin. Itu tahun 84. Ya, tahun 87 saya masuk pesantren Nurul Obat Bogor. Beliau juga kiainya. Pak Kiai Khalil Ridwan ini dari dulu juga, dari tahun 95 ya, saya menikah dengan istri pertama saya, itu Pak Kiai Khalil yang menjadi apa namanya, beri tausiah ya. Meski ada yang nanya kenapa istri pertama gitu ya, ada apa ada istri kedua? Nggak ada Pak Kiai, saya bilang istri pertama. Gitu. Jadi saya sudah ngaji sama beliau lama. Pak Mas Adi Sultani juga sudah lama sekali ya, kita dibina. Jadi alhamdulillah pada Pak Jamal pengawas ya, Pak Mas Budi, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa saya dengan Pak Mas Budi ini punya kenangan tersendiri. Sejak saya aktif jadi wartawan, saya nongkrong di Kementerian Agama, beliau ini jadi kepala humas. Nah, beliau sudah sama Pak Munawir waktu ya, Munawir Sajali. Beliau ini kepala humas Kementerian Agama. Jadi langganan dengan beliau ini ketemu di kantornya. Ya. Pak Rashid itu juga beliau wartawan juga sebenarnya, cuma baru terakhir akrab. Alhamdulillah kalau di pengurus, insya Allah ya senior kita Pak Abdul Wahid Alwi. Tapi beliau ini nggak mau kalau kita sebut umurnya 74, ya, mengakunya 47. Ya. Karena beliau luar biasa, ya, terus saya kira nanti pengurus ya kita harus mendengarkan cerita Pak Wahid Alwi tentang komplek Tambun, ya, itu sangat menarik karena komplek ini menurut cerita beliau diwakafkan tahun 67 atau 68 ya kepada Pak Natsir langsung. Dan proses pembangunannya begitu panjang, dimulai 30 tahun kemudian. Nah, besok mungkin Pak Wahid bisa menceritakan bagaimana sejarah perjalanan sampai Pusdiklat ini menjadi sekarang ini markas penting ya kaderisasi dai nasional kita. Yaitu yang tadi kita bisa menyaksikan alumni STID Muhammad Natsir, mungkin tidak ketua panitia ini saudara Maulana ini, kalau saya tidak salah alumni juga ya, alumni STID Muhammad Natsir. Nah, itu yang rankingnya paling rendah, kualitasnya seperti itu. MC alumni juga. Nah, jadi rektornya Dr. Bibudiman alumni STID. Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Dr. Muzafar Bibi itu alumni STID Muhammad Natsir. Ya, jadi saya kemarin hari Kamis ya kesini rapat dengan salah satu eksportir kita. Ternyata dia alumni STID juga, ya, eksportir jamar dari Maluku ke Pakistan. Katanya sudah berapa tahun bisnis? Sudah 3 tahun. Jadi alumni STID ini unik, ya, dari kepala pesantren, guru, ya, sampai semuanya dai, tapi profesinya macam-macam, ya. Lurah, kepala Lasnas, bupati, ya, itu alumni STID. Ya, nanti makanya untuk Rakornas kali ini saya kemarin ngebut dalam 1 hari nanti saya ingin memberikan kenangan sebelum membuka ini satu buku yang saya siapkan, judulnya STID Muhammad Natsir Model Perguruan Tinggi Ideal
Pusat Kaderisasi Dai dan Pemimpin Bangsa. Ini baru daminya, ya. Tapi kita buktikan bahwa kampus kita ini melahirkan. Saya berani mengatakan ini pusat kaderisasi dai dan kepemimpinan bangsa karena saya sudah keliling, ya, keliling kemana-mana dari Aceh sampai Maluku, ya, itu memang alumni STID ini sekarang menjadi pilar, menjadi penopang dakwah yang sangat penting, ya. Dan kita sudah meluluskan lebih dari 800 dai, ya. Jadi sekarang pun ada 885, ya, mahasiswa yang sekolah tinggi yang berdakwah Muhammad Haji. Dan mulai itu kita ada senior kita juga, Bapak Ustaz Hafidz Sholihin, katanya lebih muda. Nah, beliau ini memang pesilat, ya. Jadi makanya meskipun usianya sebetulnya tidak muda lagi, tapi semangatnya dan wajahnya muda. Nah, itu Pak Hafidz Sholihin, namanya juga Hafidz Sholihin. Ada senior kita Bapak Muhammad Nur. Nah, sebetulnya beliau ini yang lama sekali, ya, di bidang pendidikan Dewan Dakwah, ya, pelanjut di bidang pendidikan ini kadernya Pak Nur. Nah, itu di Dr. Muhammad Nur, alhamdulillah beliau juga wajahnya lebih muda, ya, 20 tahun, ya, daripada usianya, karena kumpulnya sama anak-anak muda terus. Jadi kita luar biasa di sini. Ada senior kita Bapak pengurus Pak Amril, ya, Pak Amril Syaifah. Nah, beliau ini memang setelah COVID, ya, Pak Prof ini sempat kena COVID, ya, tapi beliau luar biasa bertahan dan alhamdulillah tetap semangat hadir, ya, di kita. Nah, kemudian bendahara umum Pak Sauri, ya, juga hadir bersama kita. Jadi yang usianya di atas 60 tahun Pak Hafidz, itu, ya, 5 orang, ya. Nah, itu semua yang kita doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ya, tetap membersamai kita semua, membimbing kita untuk perjalanan dakwah ke depan. Kalau saya tanggung umurnya, ya, 50 lewat, 60 belum. Jadi ini muda enggak, tua enggak, ya, kira-kira begitu. So, di bawah saya ini rata-rata 50-an semua nih. Imam Jamroji masih 40 tahun, ya. Salah Ujang juga, Dr. Ujang masih berapa? 32 tahun, ya. Di awal aja. Sudah siapa? Dr. Imam siapa namanya? Dr. Anuri, ya. Ini insya Allah tim yang kompak, ya, pengurus ini. Kita bisa melihat, ya, bagaimana Masya Allah ini sangat singkat. Tadi panitia nggak cerita. Kita di Dewan Dakwah ini luar biasa. Menentukan tempat Rakornas ini itu debatnya sebulan, dan itu seru. Itu kalau direkam itu seru sekali, betul kita nggak terpikir tempat di sini, ya. Sejak awal itu sudah kita putuskan waktu itu, ya, di Kramat Raya 45. Wah, di sini memang bebas, di Kramat Raya 45 ini ngomong apa aja boleh. Akhirnya lapor lagi, kita rapatkan lagi, ya, berubah lagi, ya, ke Puncak. Kita sudah hotel, sudah semua analisis sudah dibuat. Panitia ini hebat, nih. Analisis di sini, analisis segala biayanya sudah keluar semua. Tapi alhamdulillah waktu itu, ya, kita dengan musyawarah, ya, mufakat, akhirnya kita sepakati di Tambun. Meskipun dengan kerja keras, waktu sangat singkat, ya, dan alhamdulillah dana yang diperlukan bukan hanya hitungan hari, hitungan menit langsung tercukupi. Nah, itu hebat, gitu. Kita panitia bilang berapa dibutuhkan, langsung gitu, ya. Yang hadir rapat pengurus itu urunan, ya, berapa yang sanggup, ya, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ya. Cuma agak disayangkan memang caleg kita, ya, agak di bawah harapan, ya. Ini kita doakanlah, meskipun begitu, ya, Pak Adi Salamun, ya. Ini kita doakan mudah-mudahan jadi, tapi ya harus ditambah lah, ya, sumbangannya. Kurang, masih terus terang kurang, yang kemarin itu masih kurang, ya. Jadi daerah juga boleh kalau mau nyumbang, tidak dilarang, ya. Karena ini betul-betul acara dari kita, itu yang mengharukan. Coba ini sekalian, tidak mudah, ya, mencari organisasi
yang datang ke sini itu nggak dibayar, Pak. Iya kan? Pengurus datang sendiri dengan biaya sendiri, Masya Allah, itu tidak mudah. Ya, inilah yang alhamdulillah kekayaan yang luar biasa dari Dewan Dakwah. Ruh dakwah, jiwa dakwah yang diwariskan oleh para pendiri Dewan Dakwah ini tetap terjaga sampai ke daerah-daerah. Saya merasakannya. Ya, ini dari Maluku tadi, dari Maluku, Masya Allah tadi, belum dilantik sudah datang, mungkin belum sah, tapi sudah datang ke sini, ya biaya sendiri, ya kita nggak kasih biaya, datang sendiri, Masya Allah, dari Maluku, ya baru berapa hari SK-nya keluar, ya. Ini baru pergantian, ya. Dari Maluku Utara sepertinya ada halangan ya, belum bisa hadir ya. Kemudian dari Aceh, Aceh, oh Masya Allah, ya Aceh sudah hadir. Ini Insya Allah, ini Aceh, ya tadi saya sudah tinjau, ini Aceh kita sudah siap. Jadi kalau mau datang ke sana bisa, tapi saya nggak sempat. Jadi saya minta dibuka. Alhamdulillah sudah ada, tapi belum dibuka secara umum, ya karena pengusahanya kita ada MOU, ya donatur Dewan Dakwah juga untuk kita kerjasama memanfaatkan. Nah, besok kita keliling-keliling atau hari Ahad juga kita keliling-keliling untuk meninjau lokasi yang mana mungkin kita berdayakan bersama. Alhamdulillah, jadi ini sekali lagi ya, forum ini, majelis ini adalah majelis internal kita. Oleh karena itu kami pengurus sepakat, kita tidak, mohon maaf ya, tidak mengundang para pejabat ya, supaya waktu kita efisien. Jadi 2 hari ya, besok, terutama 1 hari besok itu kita optimalkan untuk membahas konsolidasi 4 hal ya. Konsolidasi pemikiran ya, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi program, dan konsolidasi keuangan. Kita berharap Sabtu besok sampai malam itu selesai ya. Ahad pagi alhamdulillah ya, Ustaz Adi Hidayat bersedia untuk mengisi tabligh akbar ya, sekaligus kita tasyakur 56 tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, panitia baru memberitahu hari ini untuk kemarin jawabannya Ustaz Adi. Kemarin ya Mas saya. Ya kemarin baru ada jawaban dari beliau, siap ya subuh besok. Nah, itu kita optimalkan ya. Ya subuh Ahad ya, besoknya lagi lusa ya, besok lagi hari Ahad subuh. Itu akan ada tabligh akbar dan tasyakur 56 tahun Dewan Dakwah. Nah, temanya sebetulnya melanjutkan seperti kita di Padang ya. Jadi pada waktu itu acaranya besar, kita tidak sempat ya membahas secara intensif, dan sekarang ini ya alhamdulillah pandemi sudah diangkat oleh Allah SWT, kita diberikan kesempatan untuk lebih memperkuat lagi. Ada sebenarnya dari pengurus ya, harapan kami itu konsolidasi seluruh daerah itu selesai ya sebelum rakornas ini. Tapi rupanya ya dengan berbagai hal belum tercapai. Jadi yang insya Allah menyusul segera ya pembentukan Dewan Dakwah itu adalah di Kaltara, di Kalimantan Tengah, ya, Papua, ya, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara. Tapi alhamdulillah jantungnya Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan itu sudah kuat sekarang. Jadi para ustadz semua bahwa alhamdulillah dengan saya beberapa hari yang lalu ke Pulau Bangka, berarti seluruh Sumatera saya sudah kunjungi alhamdulillah. Kemudian provinsi-provinsi yang lain juga sudah hampir semua. Saya yang belum itu Sulawesi Utara, Gorontalo, Kendari, ya, Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Barat. Itu, ya. Mudah-mudahan selesai dalam tahun 2023 itu. Dan hal yang sangat penting juga, ada hal yang baru. Mohon saya ingin mengulang lagi, bahwa kita ada misi besar untuk merakit kembali potensi-potensi dakwah yang selama ini sudah terbentuk, ya, yaitu adalah kader-kader dakwah Dewan Dakwah. Kader-kader dakwah Dewan Dakwah ini sudah terbentuk sejak zaman Bapak Muhammad Natsir, banyak sekali, ya. Dan itu yang sekarang kita coba untuk rakit,
ya, kita satukan dalam satu lembaga namanya Persada, Persatuan Dai Dewan Dakwah. Ya. Jadi ini bukan kita mengadakan dai baru, memang ini betul-betul kader-kader dai yang memang ada hubungan dengan Dewan Dakwah atau keluarga besar Dewan Dakwah. Ya, kita merakit kembali semuanya. Nah, insya Allah nanti dari Jawa Barat, nah ada yang ada. Oh, Jawa Barat ada ya? Mana Ustaz Rafi? Nah, ada Jawa Barat. Insya Allah siap ya, setelah ini ya, tanggal 5 Maret nanti kita akan pelantikan pertama pengurus Persada. Apa? Bukan pengurus, dai. Kata Ustaz Rahim kemarin sudah 1000 lebih yang terdaftar. Ya, yang akan hadir insya Allah sudah di atas 600 ya. Kita targetkan 1000 insya Allah Ustaz Rahim. Ya, karena makanan yang disiapkan 1000. Jadi di aula masjid UPI, Al-Furqan nanti ya, Al-Furqan UPI di tanggal 5 Maret ya, kita akan melantik pertama. Nah setelah itu saya harapkan ada guliran nih ya dari Jawa Barat ya, kita lantik dai kita selama sebanyak 1000 ya. Sebetulnya Jawa Barat itu harusnya 10.000 ya. Nggak apa-apa, itu nanti kita baru mulai 1000 ya, awalnya 1000 ya. Jadi nanti Jakarta ya, mana Banten ya, Riau saja saya dengar sudah terhimpun 600 ya dai Dewan Dakwah dari Provinsi Riau. Nah, tapi ini saya lihat yang Banten dan lain-lain yang dekat dengan pusat ini mohon juga lebih cepat lagi pendataannya. Ya, jadi merakit kembali potensi-potensi dakwah. Ya, kita juga sudah sekali lagi ya berusaha merakit betul potensi pondok pesantren. Ya, baik yang langsung di bawah Dewan Dakwah maupun keluarga besar Dewan Dakwah. Nah, ini sudah kita lakukan konsolidasi nasional dan ini ada buku yang dibuat oleh bidang pendidikan. Ya, ini pertama kali ya bidang pendidikan sekarang ini sudah resmi memiliki tata aturan. Jadi beberapa hari yang lalu saya dengan Dr. Habibie ke Solo, ada dari Solo Raya. Nah ini, jadi alhamdulillah Salahuddin Sutowijoyo, ini nama unik ya, Salahuddin Sutowijoyo. Jadi menggabungkan dua sosok ya, panglima, ya, Salahuddin dan Sutowijoyo. Nah beliau yang menggantikan Allah Yarham Ustaz Aris Munandar ya sebagai pelaksana tugas sampai nanti masa jabatan berakhir bulan Mei. Nah ini juga sekaligus pengumuman ya bahwa Solo Raya, kenapa Solo Raya ada di sini? Ya, tapi ada di Jawa Tengah. Memang sekarang sudah kita bentuk namanya wilayah khusus. Karena Solo ini punya keistimewaan. Ya, sebagai catatan saja, saya datang ke Solo belum lama, 2 kali dalam sebulan ini. Itu saya silaturahim dengan 50 pesantren tinggi, ya, yang dikoordinir oleh Dewan Dakwah Solo. Itu sangat istimewa. Ya, jadi ada Ma'had Ali Muhammad Nasir ya, di Solo Raya. Gedungnya sangat mewah, bagus, dan itu ditopang pembiayaannya 50 juta per bulan oleh seorang pengusaha saja. Ya, ini jadi Solo ini istimewa. Mengapa kita berikan wilayah khusus? Jadi setingkat dengan provinsi, membawai 7 kabupaten. Ya. Insya Allah sudah kita tinjau. Kita akan bentuk namanya pesantren pertanian. Nah, itu dulu punya Darul Falah di Sukoharjo ada 1 hektar, Dewan Dakwah punya lokasi, itu sudah wakaf, ada masjidnya, ada 3 lokal, dan kita punya kader ustadz yang luar biasa, ya, ustadz yang nggak mau dipanggil ustadz, ya, namanya Pak Nurul. Tanah yang tandus beliau olah sampai subur, masya Allah, dia punya macam-macam pupuk kreasi, padahal dia hafid Quran juga. Bang Duri. Jadi ini potensi besar untuk nanti kita menghidupkan lahan-lahan Dewan Dakwah ya dari Solo Raya itu yang sudah kita lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti dalam waktu sampai hari Ahad ya kita berkumpul di sini, kita manfaatkan ya silaturahim dari hati ke hati, kita betul-betul berupaya ya menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Sekali lagi kita ingin ya Dewan Dakwah ini mewujudkan 5
motonya ya, yaitu menjadi pengawal akidah, penegak syariah, perekat ukhuwah atau perekat umat, solidaritas dunia Islam dan pengokoh NKRI. Ya, komitmen kita, ya, ini warisan dari bapak kita dulu. Jadi Dewan Dakwah ini kita sepakati menjadi perekat. Nah, namanya perekat harus kuat. Umatan wasato di situ. Ya, itu umat yang unggul jadi wasit. Ya, wasit itu. Nah, kalau kita mau merekat umat, maka kita harus kuat. Ya, kalau kita tidak kuat, nah itulah kenapa saya terus terang mohon kesediaan dan keikhlasan kepada para pengurus semua di berbagai daerah agar mohon Dewan Dakwah diseriusin. Ya, ini kita masuk hal-hal yang ke depan ini kita semakin serius. Ya, Dewan Dakwah sampai kepada pengurus yang baru ini dari Jawa Tengah baru terpilih, ini mungkin dari Kepri ada Dr. Suryadi. Belum hadir. Ada Dr. Suryadi. Dr. Suryadi umur berapa sekarang? 36. Berapa? 43. Berarti masih lebih tua dari Dr. Susianto, Ketua Jawa Tengah ya, adalah yang paling muda. Ya. Beliau 40 tahun. Ya. Dr. Susianto dengan sekretarisnya Sudarto, tapi itu karena dipaksa. Seluruh senior di Jawa Tengah maksa beliau untuk jadi ketua Dewan Dakwah. Ya, akhirnya terpaksa. Ya kan motonya begitu, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dengan ikhlas masuk neraka. Itu bagus. Ya. Nah, kebetulan nggak di skenario, dua-duanya namanya akhirannya O. Ya, Dr. Susianto dan Dr. Sudarto. Gubernurnya Ganjar Pranowo. Itu O semua, jadi potensi jadi presiden insya Allah besar. 2045 insya Allah. Jadi alhamdulillah itu kita satukan potensi kita. Ya. Saya udah lihat masya Allah di berbagai daerah ini punya potensi yang macam-macam. Ya, kita tidak memandang dia dakwah itu enaknya begitu. Kita muda, tua segala macam nggak ada. Ya, yang kita nggak membedakan itu. Tapi yang penting adalah bagaimana semua punya komitmen bersama-sama untuk menjadikan Dewan Dakwah ini sebagai perekat umat tadi, ya, sebagai pengokoh ukhuwah. Nah, besok insya Allah dalam konsolidasi pemikiran saya akan lebih panjang lagi ya, menguraikan betapa strategisnya momentum kita sekarang ini. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya, berarti juga 2024, tapi Dewan Dakwah Islam Indonesia kenapa harus solid, harus kuat, ya, termasuk nanti persadanya, ya, supaya kita bisa memainkan peranan yang signifikan, ya, bukan hanya 2024 sekali, tapi juga 2025 dan seterusnya. Insya Allah, ya, kita sudah melihat potensi-potensi besar yang ada di kita. Ya, itu kesempatan ini ya tidak kita sia-siakan. Tadi saya bilang sama Pak Nur dan lain-lain, kita kemarin berdebat panjang ya tempatnya di STID Muhammad Nasir, ya. Dan saya pun tidak menyangka waktu sampai kemarin itu kita tes Ustaz. Saya minta supaya menunya harus enak, ya. Kalau nggak enak awas nggak kita bayar. Ya. Tadi alhamdulillah setelah kita makan dengan Prof Didin tadi, ya, semua kita makan nasi kotak, ternyata enak. Ya, jadi insya Allah nggak usah khawatir, ya. Kantin, ya, insya Allah jadi kita bayar. Ya, karena sudah lulus tes pertama, ya, kayaknya semuanya tadi dimakan, nggak ada yang dibuat. Itu kita alhamdulillah, ya, dan itu semua dari sini, ya, dari kantin Komplek Tambun ini. Dan penguasa kantin Komplek Tambun ini orangnya paling kecil, namanya Dr. Ujang Habibie. Dia lebih kecil dari saya. Ya. Saya ingat dulu katanya kalau orang kecil itu kelebihannya jarak antara kepala dengan perut itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau ngambil keputusan cepat. Katanya begitu. Katanya Napoleon itu
nggak terlalu tinggi kan gitu. Jadi kalau ini bukan berarti apa yang tadi Pak Maulana tadi tinggi, ya, beliau tergantung juga kecepatannya Pak ya, Pak kelasnya tinggi juga. Tapi kami saat di pengurus pusat ini, kami kalau foto ya itu seimbang semua. Begitu datang Dr. Anuri rusak semua. Dia merusak keseimbangan Dr. Anuri ya, dalam beberapa hal. Ya. Kita semua satu. Nah itu Dr. Anuri ini beda sendiri. Karena beliau itu ahli Quran, jadi kita maafkan. Jadi itu kita semua sekalian mohon maaf ibu-ibu muslimat ya. Ini apa namanya, mungkin bukan kurang perhatian gitu ya, tapi mudah-mudahan nggak ada keluhan ya, tempatnya di khusus ya. Kemarin ada kekhawatiran jangan-jangan Ustaz muslimat yang datang ratusan. Saya bilang insya Allah enggak, ya kan 30 ya, 30 yang datang ya. Muslimat itu harusnya jatahnya berapa saat Misbah? 5 ya? Harusnya berapa? Maksimal 4 ya. Tapi muslimat ini 30, minta dari awal 30 udah. Karena itu panitia nggak berani kalau udah sama muslimat udah jangan berdebat ya. Kita nanti susah kita pokoknya hidup kita ya Bu ya. Pokoknya sama muslimat itu ikutin aja gitu. Ya, saya sama istri saya juga gitu. Ya, selalu saya pesan pada anak-anak muda juga di sini ya, jangan pernah menyakiti istri pertama. Ya, kalau mau sukses ya, itu prinsip. Ya, itu penting ya. Bapak Ibu sekalian, itu saja ya. Saya kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa besok beberapa hari ini memberikan apa namanya pembahasan yang lebih intensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.